Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Saya Ahmad Galib Atarik dengan NIM 211401096. Saya akan mempresentasikan tentang Intelligent Agents. Materi ini diambil dari chapter 2 dalam buku Artificial Intelligence, A Modern Approach, karya Stuart J. Russell dan Peter Norvig. Jadi, apa sih Intelligent Agent itu? Intelligent Agent adalah sesuatu yang mempersepsikan lingkungannya atau dunia melalui sensor dan melakukan tindakan berdasarkan sensor tersebut. Di sini ada dua istilah, yaitu percepts atau persepsi dan actions. Persepsi ini adalah input dan actions adalah outputnya. Di antara dua hal ini ada sebuah proses. Proses ini dinamakan agent function. Agent function itu memetakan rangkaian persepsi menjadi sebuah action. Dalam sebuah ekspresi matematis untuk pemetaan tersebut. Nah, jadi implementasi dari agent function dinamakan sebagai agent program. Dalam buku ini terdapat 4 klasifikasi agent program. Di sini diurutkan berdasarkan kecerdasannya. Yang pertama itu ada simple reflex agent, ada model based reflex agents, ada goal based agents, dan yang terakhir dan dalam tanda kutip paling cerdas itu ada utility based agents. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu simple reflex agents. Simple reflex agents ini memiliki sebuah agent function yang sangat sederhana, seperti if-else dalam bahasa pemrograman baratnya. Eh, jadi dia mempersepsikan dunianya, lingkungan, melalui sensor, dan kemudian dia bisa tahu what the world is like now. Kemudian dari condition action rules-nya, dari aturan-aturan kondisinya, dia menentukan what action I should do now. Aksi apa yang harus saya lakukan sekarang. Jadi dia melakukan tindakan itu dalam saat ini dan saat ini juga. Kemudian dari itu dia melakukan tindakan melalui actuators kembali ke dunia. Contohnya di sini saya ambil pelacak surya. Jadi kan pelacak surya itu kan cara kerjanya sangat sederhana, sangat simple. Dia mendeteksi cahaya matahari di mana yang paling terang dan kemudian dia menggerakkan panel suryanya ke arah tersebut menggunakan aktuatornya. Dalam hal ini yaitu ada servo dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada model based reflex agents. Nah, ini berbeda dari simple reflex agents di mana dia model based reflex agents ini menyimpan sebuah memori internal. Jadi dia memiliki model atas dunianya di dalam memori internalnya. Dan itu digunakan untuk memilih action di mana sebelumnya itu tidak bisa dilakukan. Contohnya di sini saya ambil AI collision avoidance dalam video game. Jadi kan dalam permainan game itu biasanya ada NPC, yang artinya di mana itu non-player karakter. Nah, NPC itu kan tugasnya biasanya untuk mengejar player dan membunuh player. Nah, pastinya di dalam lingkungan virtual game itu ada sebuah rintangan. Nah, rintangan itu perlu dilalui oleh NPC ini. Nah, jadi di sini ada agent, yaitu NPC-nya, tabung ini, kita misalkan sebagai NPC-nya, dan di sini ada lingkungan virtual, dan dia bisa mengetahui dunianya, kayak gini. Jadi dia ada model terhadap dunianya, di mana ia berada, posisinya, apa aja di dunia tersebut, di mana playernya, apa aja NPC yang lainnya. Kemudian itu semua digunakan untuk melakukan collision avoidance. Jadi dia bergerak dalam dunia tersebut
tanpa bertabrakan dengan objek-objek di dunia virtual game tersebut. Jadi di sini saya ada contohnya. Di sini ada sebuah kumpulan NPC biru dan kelompok NPC merah. Di sini kita bisa melihat NPC yang warna merah itu menghindar dari NPC warna biru. Itu kita bisa melihat terjadi adanya collision avoidance. Baiklah. Selanjutnya yaitu goal-based agents. Goal-based agents ini menggabungkan model-based agents dengan kemampuan untuk mempertimbangkan masa depan. Dan juga goal-based agents ini memiliki satu tujuan yang jelas. Jadi dia what it will be like if I do action A. Dia mempertimbangkan masa depan. Dan kemudian dia mempunyai satu goal. Dan goal ini digunakan untuk memilih aksi apa yang harus dilakukannya dari pertimbangan yang sudah dilakukan sebelumnya. Contoh yang saya ambil sini adalah Tesla Autopilot. Tesla Autopilot ini adalah salah satu aplikasi dari mobil tanpa kemudi. Dan pastinya ada banyak sensor di dalam Tesla Autopilot ini. Contohnya seperti sensor laju, sensor visual untuk melihat mobil-mobil sekitar dan lingkungannya. Dan kemudian dari sensor-sensor itu dia membangun sebuah model dunia dan kemudian digunakan untuk berkendara secara aman di lalu lintas. Dan kemudian dia mempunyai satu tujuan khusus, goal, untuk pergi ke satu tujuan yang ditentukan oleh pengemudi manusianya. Baiklah, selanjutnya ada utility-based agents. Nah, utility-based agents ini dia sama dengan goal-based agents, tapi dengan perbedaan dia mampu membedakan pilihan mana yang lebih menguntungkan baginya. Jadi sini ada utilitas. Utilitas itu artinya kegunaan. Jadi dia mempertimbangkan sama seperti sebelumnya, mempertimbangkan aksi masa depannya, kemudian dia menentukan apakah saya lebih happy dalam state ini. Dia menentukan apakah lebih berguna jika saya melakukan hal ini. Kemudian dari semua pertimbangan itu dia memilih aksinya, what action I should do now. Jadi contoh di sini saya berikan yaitu adalah fitur rekomendasi YouTube. Misalkan kita sebagai user lagi browsing di YouTube. Itu kan di sebelah kanan ada kumpulan video-video. Nah, di situ kita bisa pastinya YouTube mempunyai sensor. Nah, sensornya itu adalah video apa yang kita tonton. Dan kemudian dia mempunyai model dunia. Model dunianya itu adalah sebuah kumpulan dari jutaan video yang disimpan dalam database-nya. Dan kemudian dia menentukan nih video mana yang lebih berguna untuk usernya, yang untuk direkomendasikan ke usernya dalam sebuah fungsi ranking sini dilihat dari user history dan konteks. Nah, kemudian hasilnya itu adalah video-video yang direkomendasikan. Tampak di sebelah kanan, kalau kita lagi nonton YouTube, itu di sebelah kanan. Baiklah, itu saja yang bisa saya analisis dari 4 klasifikasi agent program. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.